kelas untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diterima Allah dan menjadi berkah bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum dilanjut, saya akan mengecek kehadiran kalian. Apa ada yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya hadir ya, semuanya sehat, semuanya hadir bisa mengikuti pelajaran hari ini. Kemarin minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang godok. Ya, masih ingat godok apa artinya godok? Marah. Siapa yang bisa? Marah. Marah. Ya, godok itu adalah marah. Marah itu adalah termasuk perbuatan yang perbuatan yang tercela. Jadi kita tidak boleh marah. Apa yang harus kita lakukan ketika marah? Apa yang bisa? Banyak-banyak beristighfar. Ya, banyak-banyak beristighfar. Terus ada lagi yang lain. Membaca Al-Quran, betul. Nah, kalau ketika berdiri kita marah, apa yang harus dilakukan? Duduk. Nah, duduk ya. Duduk itu adalah menghindari untuk meredam marah kita supaya duduk. Terus ada lagi apa? Berwudu. Nah, berwudu. Ya, yang dalam itu adalah berwudu. Oke, selanjutnya materi pada hari ini adalah keras hati. Ya, keras hati, hati yang keras. Keras hati itu apa keras hati sih? Coba yang tahu. Coba penjelasannya apa? Keras hati. Ya, hati yang keras itu seperti apa maksudnya? Apa hatinya keras? Itu kemudian hati yang ada di dalam jadi keras apa itu? Bukan ya? Apa artinya? Keras hati di situ? Yang kalian tahu lah ya. Setiap hari kita lakukan apa yang termasuk ini keras hati. Ya. Kalau Bapak bilang keras hati itu berhubungan dengan keimanan kepada Allah ya. Kepada Allah. Jadi keras hati itu seperti apa contohnya? Contohnya keras hati. Keras hati contohnya. Tidak mau menerima kebenaran atau pendapat orang lain. Iya, yang lainnya tidak mau menerima kebenaran orang atau pendapat orang lain. Ya, jadi yang dimaksud keras hati itu adalah menolak apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, itu namanya keras hati. Nah itu, oke, nanti kita akan melihat video lagi tentang keras hati yang nanti akan kita perhatikan, kita amati. Ya seperti apa yang dikatakan keras hati itu ya. Nanti video kita analisa dan kita tonton bersama ya. Ya, itu tadi video yang pendek, cuman kita bisa mengambil pelajaran dari keras hati. Dari video tadi bukan kira-kira ya, itu apa yang menyebabkan keras hati itu ya? Coba kalian jawab, apa yang menyebabkan keras hati? Siapa yang bisa? Kalau banyak kemaksiatan. Ya, terlalu banyak kemaksiatan itu juga akan menjadikan keras hati untuk menolak kebenaran ya.
Kalau keras hatinya itu untuk kebaikan, ya nggak apa-apa. Maksudnya keras hati saya itu harus lulus kuliah. Nah itu lain, apa lulus aliyah. Nah itu namanya keras juga kan. Tetapi dalam kebaikan, ya nggak apa-apa. Kita itu nggak apa-apa kalau dalam kebaikan untuk keras hati, ya untuk mendapatkan sesuatu memang harus keras. Jadi kita untuk menuju ke kebaikan. Tapi kalau keras hatinya menuntut kebenaran, ya itu baru tidak sebaiknya dihindari, ya. Untuk mendekati perbuatan dosa itu adalah akan mengeraskan kita untuk menolak kebenaran. Ya, kalau banyak maksiat itu akan menolak kebenaran. Itu yang jadi masalah. Kalau dalam kebaikan ya nggak apa-apa. Ya, kayak mau masuk surga sekuat apapun, keras hati untuk masuk surga nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau sebaliknya, nah itu yang sangat membahayakan bagi kehidupan di akhirat nanti kan. Oke, nah itu tadi. Selanjutnya kita diskusi lagi, diskusi tentang keras hati. Ya, silakan untuk mendiskusikan keras hati. Silakan. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan untuk mendiskusikan keras hati. Silakan. Apakah kalian sudah selesai diskusikan? Oke, kalau sudah selesai, silakan untuk mempresentasikan dari kelompok yang pertama dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang qaswah al-qalb. Qaswah al-qalb atau keras hati. Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati, yaitu pertama, hati yang sehat. Tandanya adalah iman yang kuat dan pengalaman yang konsisten. 2, hati yang sakit. Tandanya adalah adanya keimanan, ibadah, namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. 3, hati yang mati. Tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan dan yang diperbuat. Dari pembagian di atas, kita memahami bahwa keras hati adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat semaksimal semisal munafik dan marah. Demikianlah presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi diskusi dari kelompok yang pertama. Sekarang kita lanjut kepada kelompok yang kedua. Silakan, kelompok yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara menghindari mengerasnya hati. Imam Al-Quraisy mengatakan untuk menghindari mengerasnya hati yang harus dilakukan adalah
kedua. Jadi keras hati itu adalah hati kita keras karena kebanyakan melakukan kemaksiatan ya. Kemaksiatan hendaknya dihindari untuk agar hati kita tidak keras. Artinya keras di sini bukan keras dalam kebaikan, tetapi dalam kekufuran ya. Keras dalam arti kekufuran. Sakit hati itu adalah salah satu yang menyebabkan kita keras hati untuk tidak menerima satu perkara. Keras hati itu yang paling keras itu adalah orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu keras hatinya. Bahkan Allah menambahkan penyakit hatinya itu. Kalau orang Yahudi itu kan kekafirannya itu sangat tinggi. Kemudian dalam surat Al-Baqarah itu malah Allah memberikan penyakitnya lagi, yaitu orang Yahudi. Kalau kita semoga ya kalau kita ini tidak seperti itu ya, karena kita orang Islam orang yang baik dan taat kepada Allah itu yang diharapkan oleh kita semuanya. Untuk selanjutnya kesimpulan, tolong disimpulkan pelajaran pada hari ini. Silakan untuk menyimpulkan di yang depan, silakan. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu qaswa al-qalb adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat. Cara menghindari atau bahkan melunakkan hati adalah membaca Al-Quran disertai dengan perenungan, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang, bangun malam, merendahkan diri di hadapan Allah, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh dan berempati kepada orang lain. Ya, demikian kesimpulan yang disampaikan oleh salah satu siswa yang di kelas ini ya. Kemudian selanjutnya Bapak akan mengasihkan tugas untuk merefleksi diri Bapak sendiri, yaitu bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak ya, menyenangkan atau tidak ya, itu adalah sebagai pelajaran bagi Bapak sendiri ya untuk yang akan datang. Oke, untuk pelajaran selanjutnya kita sudah habis ketemu akhir semester ini ya, jadi sudah nggak ada lagi dan ketemu pada semester 2 ya, setelah libur kita baru akan masuk kembali. Oke, untuk hari ini cukup pembelajaran kita dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.